Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Ardana dengan BP 1911021025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obligasi. Mari kita saksikan. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi obligasi. Nah, obligasi atau bond didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Jadi, obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang atau dikenal dengan bond. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo berarti mempunyai lama waktu dalam pelunasannya. Bunga dari obligasi tetap, maka obligasi dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Nah, berikut ini merupakan kode dari obligasi, yaitu AAA atau 4A yang merupakan singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. BB, kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. CC, suku bunga jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan. D, tipe dari obligasi yaitu B, bond, C, convertible bond, W, bond with warrant, T, medium term note, Y, money market, and M, miscellaneous. E, tipe dari suku bunga yaitu F, fixed rate, Z, zero rate or discount, dan V, variable dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed, and floating rate, dan lainnya. FG, kode dari scriptless. Baiklah, contohnya di sini, PT Astra Sedaya Finance Tbk, singkatan nama perusahaan ini adalah ASDF pada tahun 2004, mengeluarkan obligasi seri yang kelima. Nomor obligasi ini adalah 05. Obligasi ini terdiri dari 3 seri, yaitu seri A, B, dan C. Obligasi-obligasi ini diberi kode ASDF 05A, ASDF 05B, dan ASDF 05C. Nah, ini ditandai dengan setiap serinya yaitu A, B, dan C. Selanjutnya, obligasi seri dan termin. Obligasi atau bond dapat berupa serial bond atau seri obligasi dan term bond atau obligasi termin atau kombinasi keduanya. Nah, di sini kita akan bahas obligasi seri terlebih dahulu. Obligasi seri atau serial bond adalah suatu kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Misalnya, setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh adalah obligasi seri ABC yang diterbitkan oleh PT Astra Sedaya Finance Tbk atau singkatan perusahaan ini adalah ASDF pada tahun 2004, yaitu obligasi diberi dengan kode ASDF 05A jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2005. Obligasi dengan kode ASDF 05B jatuh tempo 3 bulan kemudian pada tanggal 26 Januari 2006, dan obligasi dengan kode ASDF 05C jatuh tempo pada 3 bulan berikutnya yaitu pada tanggal 26 April 2006. Nah, selanjutnya obligasi termin atau dikenal dengan term bond adalah obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Nah, sebagai contohnya, obligasi yang terbitkan oleh Bank BP1 pada tahun 2003 dengan kode BAB P01XXBFTW. Obligasi ini akan jatuh bersamaan pada tanggal 25 April 2006. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam obligasi.
Nah, yang pertama ada obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN atau surat utang negara, atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah atau government bond. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan, hanya bedanya saja di penerbitnya adalah pemerintah, bukan perusahaan swasta. Sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Yang kedua ada obligasi retail Indonesia, atau dikenal dengan istilah ORI. Obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diverifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Nah, ORI ini diterbitkan sejak tahun 2006. ORI diterbitkan dengan menggunakan dasar-dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 PMK 06 2006 tentang penjualan obligasi, yang mana investasi ORI ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, tingkat bunga cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Yang kedua, risiko investasi ORI relatif kecil. Kemungkinan terjadinya gagal bayar kecil karena dijamin oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Yang ketiga, ORI cukup liquid dan mudah dicairkan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar. Nah, walaupun risiko investasi ORI ini relatif kecil, bukan berarti investasi ORI ini tanpa risiko. Nah, risiko yang mungkin terjadi adalah capital loss. Ini terjadi jika harga jual ORI lebih rendah dibandingkan harga belinya. Walaupun hal ini dapat dihindari dengan tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo. Yang ketiga ada municipal bond, adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lainnya. Nah, pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya. Selanjutnya yaitu obligasi perusahaan. Nah, obligasi perusahaan atau dikenal dengan istilah corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Nah, obligasi perusahaan ini biasanya dilindungi dengan bond indentur atau janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Selanjutnya, pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Di Indonesia, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya atau dikenal dengan sebutan BES. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai obligasi. Nah, nilai obligasi yang pertama itu ada nilai maturity atau maturity value, atau yang dikenal dengan nama nilai jatuh tempo, adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau par value atau nilai tampang atau face value dari obligasi. Nah, nilai jatuh tempo biasanya sudah tertentu perusahaan penawarnya. Yang kedua, ada nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga, ada nilai intrinsic obligasi atau nilai intrinsic value atau nilai fundamental, atau dikenal juga dengan fundamental value atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi, adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nah, nilai sebenarnya ini tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan.
Nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu NO sama dengan K1 per 1 tambah I pangkat 1 ditambah K2 per 1 tambah I pangkat 2 ditambah titik-titik sampai dengan Kn per 1 tambah I pangkat N ditambah NJTN per 1 tambah I pangkat N, yang mana notasinya N0 sama dengan nilai intrinsik dari suatu obligasi, I merupakan suku bunga diskonto atau diskon rate yang digunakan, KT nilai kupon KT dari T1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi, NJTN nilai jatuh tempo obligasi untuk nilai kupon konstan, yaitu K1 sama dengan K2 dan sampai Kn, dan seterusnya. Selanjutnya, likuiditas obligasi. Likuiditas atau liquidity atau disebut dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan penawaran atau bid-ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan tidak aktif di perdagangan. Selanjutnya yaitu hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Beberapa di antaranya adalah current yield, yield to maturity, dan yield to call. Hasil sekarang atau current yield diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Nah, sebagai contoh, obligasi Astragapia 1 dengan kode ASG R01XXBFTW yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008 membayar kupon sebesar 13,375% pada hari ini dijual dengan harga 89,25%. Poin hasil sekarang atau current yield dari obligasi ini adalah sebesar 133,750 dibagi dengan 892,500 sama dengan 14,986%. Nah, selanjutnya hasil sampai maturity. Hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity atau YTM dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Nah, untuk obligasi yang membayar kupon, YTM dapat dinyatakan dalam rumus NO sama dengan K1 per 1 tambah YTM pangkat 1 ditambah K2 dibagi 1 ditambah YTM pangkat 2 sampai dengan Kn dibagi 1 ditambah YTM pangkat N ditambah dengan NJTN per 1 ditambah YTM pangkat N. Nah, keterangannya untuk YTM atau yield to maturity, NO, nilai pasar sekarang dari obligasi, KT, nilai kupon KT dengan T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. NJTN, nilai jatuh tempo obligasi. Nah, nilai dari YTM dapat dihitung dengan cara trial and error dengan menyamakan nilai pasar sekarang dari obligasi atau N0 dengan nilai sekarang aliran-aliran kas. Dengan demikian, nilai dari YTM adalah nilai dari internal rate of return atau IRR. Selanjutnya, hasil sampai ditarik. Nah, hasil sampai ditarik atau yield to call adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Kalau YTM, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan yield to call waktu obligasi adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya yaitu ada hak tarik. Penerbit obligasi akan lebih menyukai jika mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Hak obligasi semacam ini disebut dengan hak tarik atau provisi tarik atau dikenal dengan istilah call provision.
Nah, beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini. Yang pertama, yaitu hak untuk perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya dengan memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas yang tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Nah, kebalikannya untuk investor, obligasi yang mempunyai call provision merugikan investor sehingga harga obligasi ini akan lebih rendah dibandingkan dengan obligasi sejenis yang tidak mempunyai hak tarik. Nah, obligasi dengan call provision ini sebenarnya menyediakan suatu opsi kepada perusahaan untuk dapat membeli kembali obligasi sewaktu-waktu. Nah, opsi ini sama dengan opsi tarik atau call option. Nah, dengan demikian, dari obligasi dengan call provision adalah nilai obligasi yang tanpa call provision dikurangi dengan nilai call option. Selanjutnya, kita akan membahas YTM yang diinginkan atau dikenal dengan Y dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y satu obligasi bebas gagal atau default free. Y sama dengan Y aksen ditambah dengan nilai obligasi yang tidak terbayar dikali dengan PD dibagi 1 per PD, yang mana Y adalah YTM dijanjikan, Y aksen YTM diharapkan, PD profitabilitas obligasi yang akan gagal. Nah, sebagai contoh, suatu obligasi mempunyai probabilitas kegagalan sebesar 10% jika terjadi kegagalan. Investor akan menerima 70% dari nilai pasarnya, sehingga nilai obligasi yang tidak terbayar sama dengan 100% dikurang dengan 70% sama dengan 30% atau 0,3. YTM diharapkan atau Y aksen adalah sebesar 12%. YTM dijanjikan oleh obligasi dapat dihitung sebesar Y 0,12 ditambah 0,3 dikali 0,1 dibagi 1 dikurang 0,1 sama dengan 16,67%. Nah, premium gagal untuk obligasi ini adalah sebesar 16,67% dikurang dengan 12% sama dengan 4,67%, yang berarti bahwa obligasi mempunyai kemungkinan gagal sebesar 12% dengan kemungkinan terbayar hanya 70%. Maka investor akan meminta tambahan atau premium karena kemungkinan kegagalan ini sebesar 4,67%. Jika YTM untuk obligasi bebas gagal dengan kupon dan jangka waktu maturitas yang sama sebesar 10%, maka premium risiko atau risk premium adalah sebesar 12% dikurang 10% sama dengan 2%, yang berarti bahwa obligasi ini bukan obligasi bebas risiko, sehingga investor meminta tambahan atau premium karena tambahan risiko ini sebesar 2%. Selanjutnya yaitu risiko obligasi. Walaupun obligasi lebih rendah risikonya dibandingkan dengan saham, tetapi obligasi tetap aktiva berisiko. Nah, risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Nah, berikut merupakan peringkat obligasi menurut S dan P. Peringkat AAA mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. AA mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. A mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, tetapi lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan kasus dari AA. BBB mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, bahkan lebih rentan kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi-obligasi peringkat A. B dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal.
BB menunjukkan tingkat terendah dari spekulasi, dan C merupakan tingkat tertinggi dari spekulasi. D. Gagal default, pembayaran bunga-bunga dan pembayaran kembali prinsipal tertunggak. Plus atau minus dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di suatu kategori. Nah, peningkat obligasi atau bond rating adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peningkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Dua buah agen peringkat obligasi terkenal dunia adalah Standard & Poor's atau S&P Corporation and Madi Investor Service (INS). Di Indonesia, obligasi diperingkat oleh PT Pevindo yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1993. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Nah, harga obligasi akan berubah dengan berubahnya suku bunga dan lamanya maturity. Baiklah, kita masuk ke dalam teorema yang pertama. Nah, teorema yang pertama ini, harga dari obligasi akan bergerak berlawan dengan hasil pasar atau market yield. Nah, seperti halnya hubungan suku bunga market yield dengan harga saham. Sehubungan suku bunga dengan harga obligasi dengan bunga atau kupon tetap adalah berlawanan arah, yaitu semakin meningkatnya atau menurunnya suku bunga, semakin menurun atau menaiknya harga obligasi. Nah, hubungan negatif ini dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama itu, secara matematik dapat dilihat bahwa rumus valuasi menghitung nilai intrinsik obligasi. Nilai suku bunga berada sebagai denominator atau pembagi di rumus tersebut. Yang kedua, secara logika dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya suku bunga, maka tabungannya akan semakin menarik karena memberikan bunga tabungan yang meningkat. Yang kedua, sebaliknya dengan menurunnya suku bunga, maka tabungan akan semakin kurang menarik karena memberikan bunga tabungan yang menurun. Akibatnya, investor akan menarik tabungannya dan mengalihkannya ke obligasi dengan bunga yang lebih tinggi. Teorema yang kedua yaitu dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Teorema ini menunjukkan dengan maturity konstan, presentasi perusahaan harga obligasi akan lebih besar untuk penurunan suku bunga dibandingkan untuk peningkatan suku bunga yang sama besarnya. Selanjutnya, teorema yang ketiga, untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya maka semakin besar perubahan harga obligasinya. Nah, teorema 1 dan 2 menunjukkan keadaan maturity yang konstan. Teorema 3 menunjukkan bagaimana jika maturity berubah. Nah, teorema ini menunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga tertentu, perusahaan atau volatility harga obligasi jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan untuk obligasi yang lebih pendek. Nah, selanjutnya yaitu teorema yang keempat, perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun atau increase at a diminishing rate sejalan dengan meningkatnya maturity. Sama dengan yang sebelumnya, teorema yang kelima ini membahas mengenai presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Nah, ini menjelaskan bahwa pada teorema kelima ini tidak berlaku obligasi yang mempunyai waktu maturity hanya 1 tahun saja. Teorema kelima ini juga tidak berlaku untuk obligasi yang tidak punya jatuh waktu disebut dengan perpetuity. Baiklah, selanjutnya itu hasil dari teorema-teorema obligasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika diringkas, hasil teorema-teorema ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kaitannya dengan suku bunga.
kaitan dengan suku bunga, harga obligasi berhubungan terbalik dengan suku bunga pasar. Yang B, penurunan suku bunga relatif sensitif terhadap harga obligasi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Yang kedua, kaitannya dengan maturity. Yang A itu besarnya perubahan harga obligasi berhubungan positif dengan waktu maturity. Yang B, perubahan harga obligasi tersebut terjadi dengan tingkat menurun sejalan dengan meningkatnya maturity. Yang ketiga, kaitannya dengan tingkat kupon. Nah, besarnya persentase perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga berhubungan terbalik dengan tingkat kupon. Nah, teorema ini juga menyediakan informasi yang berguna bagi investor, sehingga mempunyai implikasi yang cukup penting terhadap investor. Yang pertama itu, jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi. Tidak dibandingkan dengan aktiva lain jika suku bunga diekspektasi akan turun. Sebaliknya, investor seharusnya menjual obligasi jika suku bunga diekspektasi akan naik. Yang kedua, untuk dapat memperoleh hasil maksimum pengaruh turunnya suku bunga terhadap harga obligasi, maka investor seharusnya membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama. Yang ketiga, jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, sebaliknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek. Selanjutnya adalah durasi obligasi. Obligasi dengan durasi yang sama kemungkinan akan beraksi dengan cara yang sama akibat perubahan dari suku bunga dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama tetapi berbeda durasinya. Ini tidak mengherankan karena lama maturity hanya menunjukkan waktu sampai pembayaran aliran kas obligasi terakhir jatuh tempo tanpa pertimbangkan pola dan besarnya aliran kas keseluruhan. Durasi atau duration didefinisikan sebagai pengukuran dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Nah, durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Adapun rumusnya yaitu D sama dengan N sigma dikali T dikali PV dikali AKT dibagi HPO, yang mana D merupakan durasi Macaulay, T periode waktu dari aliran kas, N lama maturity, PV AK nilai sekarang dari aliran kas yang didiskontokan dengan YTM, HPO harga pasar obligasi. Selanjutnya, sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat merupakan hal yang penting. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasikan perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung dan persentase perubahan dapat dihitung pada rumus berikut. Nah, rata-rata P dibagi P sama dengan min D per 1 ditambah I dikali dengan rata I, yang mana rata-rata P merupakan perubahan harga obligasi, P harga dari obligasi, D durasi dari obligasi, I suku bunga sebelum berubah, delta I adalah perubahan suku bunga. Nah, rumus persentase perubahan harga obligasi ini mempengaruhi secara positif oleh durasi obligasi dan secara negatif oleh perubahan suku bunga. Hubungan negatif antara perubahan harga obligasi dengan perubahan suku bunga ditunjukkan oleh tanda negatif. Hubungan antara perubahan harga obligasi dengan perubahan suku bunga diasumsikan linear. Akan tetapi, kenyataannya hubungan ini tidak sepenuhnya linear tetapi sedikit cembung. Sehingga hubungan keduanya digunakan mendekati sama dengan bukan tanda dengan sama. Selanjutnya adalah imunisasi. Imunisasi atau immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun keduanya dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.